Saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa saudara di Malaysia, saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya. Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Poin pentingnya adalah mereka tidak bisa membuktikan yang asli. Ini tahun 2023, sudah 2 tahun lalu. Kok sekarang Jokowi bilang saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan atau pengadilan memanggil. Nah, kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu? Dan terakhir, Dr. Muhammad Taufik menggugat dia di Solo, tidak hadir juga. Jadi ini Jokowi ini pembohong besar gitu loh, menipu rakyat. Jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Otto sebagai lawyer dari pihak sana selalu mendalilkan itu. Jokowi mendalilkan itu. Saya pengen nuduh, buktikan. Itu perdata. Sekarang udah masuk pidana. Yang bikin masuk pidana kalian sendiri. Menangkap klien kami. Menangkap itu kan peristiwa pidana. Ini yang saya maksud ilmu logika dalam ilmu hukum itu, bahwa hukum itu berlogika. Maka dengan demikian, secara logika, kami jalani pengadilan itu. Saya minta buktikan. Anda berani menuduh kami membuat berita hoak. Kami memberitakan berita palsu. Berarti Anda merasa punya yang asli. Tunjukkan mana aslinya Jokowi ijazahnya. Nggak bisa jaksa nunjukkan. Bahkan saya panggil depan hakim. Tolong jaksa, dengar sini. Pak Hakim dengar ini. Dalam perspektif hukum, itu sah sekali di depan hakim itu. Mana yang asli? Nggak ada. Jadi bagaimana? Dalam perspektif itu. Hari ini ada beberapa orang mencoba melaporkan Profesor Egy Sujana dalam tuduhan penghasutan fitnah, bahwa penghasutan itu harus menimbulkan sebuah perbuatan hukum berlanjut. Apakah ada kegaduhan, lalu apakah yang melapor itu terhasut, apakah ada attack to personal, ada penyerangan terhadap pribadinya. Kenyataannya bahwa itu tidak bisa dipenuhi sebenarnya. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam putusan 115 tahun 2025 bahwa kegaduhan di media sosial tidak dapat dipidana. Strategi taktik saya. Karena kalau saya paksakan memang saya heroik, tapi ditangkap semuanya. Saya tidak mau teman-teman saya ditangkap. Biarlah saya sendiri. Saya tanggung jawab, saya pemimpin. Saya nggak mau bebaskan teman-teman dari rasa tanggung jawab itu. Saya bebaskan, saya tanggung jawab. Maka dengan demikian, panggilan sekarang saya udah bikin pernyataan resmi di bawah koordinasi yang AK itu. Dan pernyataan resmi saya menolak dipanggil sekarang karena logika hukum juga. Saya ribut sama ente siapa namanya? Paru. Hah? Alparu. Alparu. Kok yang laporin si Fulan tuh? Mestinya ente yang laporin saya. Kok dia? Apa urusannya lo? Yang 5 orang itu. Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat, kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dialah yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu. Si Firman itu, mana tuh profesor. Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Jika perbuatan itu tidak menyusul pidana, karena Profesor Egy Sujana tidak pernah menistakan yang melapor, maka kita akan memberikan kontra verbal. Kita akan melaporkan balik. Kita lapor balik yang 5 orang itu. Kita akan lapor balik, karena apa? Karena Profesor Egy Sujana tidak pernah menistakan dia, tidak pernah menghasut dia, dan dia juga tidak pernah melakukan terhasut, dan tidak pernah juga menimbulkan akibat, dan malahan mungkin juga tidak kenal. Karena melihatkan ijazahnya,
seolah-olah mereka pernah punya yang asli, begitu gigih, begitu luar biasa. Buzzer-buzzernya juga luar biasa menghantam kita. Seolah-olah dia sudah tahu ada ijazah asli, padahal tidak pernah diperlihatkan. Lalu nuduh kita memfitnah, lalu nuduh kita mencemarkan nama baiknya. Di mana logika hukumnya? Itu bisa juga kita akan melakukan kontraverbal dengan pasal memberikan keterangan palsu di depan pihak yang berwenang. Kenapa Anda, kalau memang ini benar ijazah palsu itu ada, kenapa Anda berbohong tentang Kasmujo? Apa urgensinya dengan masalah ini? Kan sangat jelas itu. Ayo, minta ke pihak kepolisian untuk berlaku adil. Tegakkan hukum, tangkap itu orang-orang yang sudah sering menipu masyarakat Indonesia. Ayo tangkap itu. Jangan yang orang-orang yang benar-benar yang berani menegakkan kebenaran yang diproses hukum terus. Ya, ayo tegakkan hukum. Ditanggapi dengan sangat sadis oleh pihak Jokowi melalui tangan kepolisian. Apa itu? Klien kami ditangkap. Ini sangat di luar nalar. Polemik ijazah Jokowi mulai melebar kepada ancaman pembunuhan, seperti yang diterangkan Egy Sujana kepada wartawan di Polda Metro Jaya. Menurutnya saat sedang dirawat di Malaysia, dia dikejar hitman yang disinyalir sebagai pembunuh bayaran yang mengejarnya hingga ke negeri jiran. Di sisi lain, dia juga ungkap bahwa gelaran ijazah palsu ini sudah digelar beberapa tahun yang lalu, tapi memang Jokowi tak pernah datang dan tak pernah jaksa ataupun hakim dapat tunjukkan ijazah asli Jokowi. Dia juga berujar jika masalah asli ditunjukkan dan itu benar-benar asli, maka masalah ini selesai dan diampun, rela minta maaf atas tuduhannya yang salah selama ini. Akan tetapi jika tetap seperti ini, maka dia akan terus tetap kejar. Pada kesempatan itu pula, dia berminat melaporkan pelapor yang melaporkannya ke Polda atas tuduhan fitnah.